V-Star Universe di reprint lagi. Hype-nya kembali naik di bulan Agustus dan di awal-awal September kali ini. Ada yang berbeda dari V-Star Universe, dan kira-kira dengan reprintnya V-Star Universe akan ada dampak apa? Kita bakal bahas tuntas di video kali ini. Oke, gue bakal bahas V-Star Universe yang lagi reprint dan lagi hype banget di bulan-bulan ini. Di awal bulan September ini lagi hype banget. Bahkan sebenarnya di Agustus itu di Jepang udah mulai naik sebenarnya hype-nya. Tapi baru mulai naik lagi hype-nya di Indonesia pada bulan September. Gue gak tahu kenapa, mungkin telat ya untuk di Indonesia. Dan apa sih sebenarnya dampak daripada reprint ini, dan ada apa aja perubahan dari V-Star Universe? Jadi ini sebenarnya gue bakal jelasin dulu apa itu V-Star Universe dan kapan rilisnya, dan juga ada superhit apa aja di dalamnya. Yang pertama, V-Star Universe ini rilis pada bulan Desember tahun lalu, dan di dalamnya terdapat beberapa superhit, dan ini adalah salah satu pelopor set untuk SAR dan juga AR. Yang dimana AR dan SAR ini berkelanjutan sampai dengan sekarang. Set Scarlet di eranya Scarlet dan juga Violet, SAR jadi mulai bermunculan dikarenakan adanya pelopornya V-Star Universe. Beda halnya dengan VMAX Climax yang mempelopori CHR dan juga CSR. Untuk VMAX Climax sendiri cuma ada di Dark Phantasma, Battle Legend, terus di Incandescent Arcane. Tapi beda halnya dengan V-Star Universe, SAR-nya muncul di setiap set. Bahkan SAR ini sebagai pengganti daripada alternate art. Nah, untuk super hit yang ada di V-Star Universe ini sendiri juga ada beberapa yang cukup lumayan tinggi untuk itunya, untuk harganya. Salah satunya adalah Pikachu God PKR. Terus adanya Kai atau apa, siapa ya nama Inggrisnya, Irida SAR. Terus pokoknya ada beberapa lah yang banyak. Nanti gue bakal bikin video terpisah supaya nggak terlalu panjang. Apa dampak daripada reprintnya? Yang pertama, bukan dampak dulu deh, kita bahas apa perubahan dari V-Star Universe di era reprint kali ini. Yang pertama, perubahan daripada boxnya itu sendiri. Sebenarnya box V-Star Universe itu dulu kayak gini. Di eranya Sword and Shield, boxnya tuh gak ada yang diperpet dari sini, perpet gitu. Ataupun di box yang gede tuh ada di samping tuh. Kalau di Jepang sebutnya peri-peri. Kalau misalkan di Indonesia gue gak tahu disebutnya apa. Nah, dia tuh tinggal dimasukin kayak gini doang. Dimasukin, klep, udah. Tapi untuk sekarang ininya tuh gambar ini muncul di depan, dan ininya kayak gini. Kotaknya kayak gini. Terus di sininya ada perepetannya kayak gitu. Ada peri-perinya di sini. Tapi ini kan polos nih. Nah, ini gambar ini pindah ke sini, terus dikasih peri-peri di sini. Kayak gitu. Itu untuk perubahan daripada boxnya. Nanti gue juga bakal kasih lihat gambar footage-nya di sini deh. Nah, itu dari pertama, itu perubahan box. Yang kedua, itu adalah perubahan daripada case-nya itu sendiri. Kalau misalnya case daripada bentuk case Sword and Shield itu cuma pakai lakban biasa. Tapi untuk Scarlet dan juga Violet itu udah gak pakai lakban. Dia pakai sistem lem, dan kalian bisa intip dari pinggir tuh. Itu eranya Scarlet dan juga Violet. Perubahan daripada box dan juga case itu berdampak pada V-Star Universe saat di reprint. Terus yang selanjutnya dampak, kita baru masuk ke dampak daripada reprintnya V-Star Universe, yang dimana dampak daripada reprintnya V-Star Universe adalah turunnya harga superhit daripada V-Star Universe itu sendiri. Kok bisa turun bang? Padahal V-Star Universe lagi hype banget, lagi gini dan lain sebagainya. Ya karena ketika orang banyak buka V-Star Universe, maka supply ataupun superhit yang ada di market itu makin bertambah. Misalkan God PKR totalannya semua dari selesainya di era-era sebelumnya, di reprintan wave sebelumnya itu totalnya ada 1000 God PKR misalkan. Nah, dengan di reprintnya lagi, maka itu bakal bermunculan lagi tuh God PKR yang baru, God PKR, dan semakin bertambah, orang semakin banyak ngejual, ujung-ujungnya berdampak pada pengaruh harga itu sendiri. Makanya harganya bakal turun. Dan apakah bakal ada kenaikan harga kembali? Udah jelas. Biasanya ini adalah yang dinamakan, gue bisa bilangnya adalah ombak reprint. Gue biasa sebutnya ombak reprint, yang dimana ketika reprintan turun, harga juga bakal ikut turun. Dia bakal naik kan. Ketika di reprint dia bakal turun, naik lagi dikit, turun lagi, naik lagi, terus kayak gitu. Dan ujung-ujungnya ketika barangnya udah langka, sama halnya dengan VMAX Climax, karena satu box aja di Carshop udah di harga 22.000. Berdampak juga sama dengan V-Star Universe, ketika produknya udah gak di reprint lagi, produknya udah gak diproduksi lagi,
ujung-ujungnya Vistar Universe bakal mengalami kenaikan harga di kemudian hari kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sebenarnya yang bakal gue ceritain di reprintan Vistar Universe. Nanti gue juga bakal bahas nih untuk super hit daripada Vistar Universe dan sekiranya gimana sih untuk kedepannya dan lain sebagainya. Nanti gue bakal bikin video terpisah. Jadi thank you banget buat semuanya yang udah nonton, dan ini penting banget sebenarnya. Kalian mengetahui jenis box baru Vistar Universe di era reprint tuh itu penting banget kalau menurut gue lupa gak ngomong di awal nih. Karena ketika kalian mengetahui jenis baru daripada box Vistar Universe, sedangkan ini adalah jenis lamanya yang di kayak gini, yang dimasukin kayak gini, untuk di kemudian hari ataupun di beberapa puluh tahun ke depan ataupun di beberapa 5-6 tahun ke depan, ketika kalian melihat box yang kayak gini, nggak yang diperepet kayak gini, karena era Scarlet Violet itu udah ada peri-perinya di sini, kalian nggak bakal terkecoh gitu, dalam artian ini palsu nih gitu, ini asli nih, yang ada peri-perinya nih yang asli, itu palsu tuh, itu bukan dari Pokemon Company langsung. Nah, jangan sampai kayak gitu, karena Vistar Universe memiliki dua box yang berbeda, jenis box yang berbeda. Makanya ini adalah salah satu informasi yang cukup lumayan berguna juga untuk di kemudian hari, karena dengan hal tersebut kalian gak terkecoh dan kalian juga memiliki informasi yang penting banget buat di kemudian hari. So, mungkin itu aja untuk video kali ini, udah kepanjangan, jadi kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi see you next video, salam kreator, bye bye semuanya.